Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semangat ya. Di video kali ini kita akan membahas suatu materi penting yang sangat berguna untuk kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang teks editorial. Teks editorial bukan hanya sekedar opini biasa loh, ini adalah tulisan yang bisa mempengaruhi cara berpikir masyarakat, bahkan mengubah kebijakan. Kalau kamu ingin menjadi pembaca yang kritis dan penulis yang punya pengaruh, materi ini sangat pas loh untuk kamu. Yuk kita mulai pembelajaran ini dengan santai tetapi tetap fokus. Sebelum kita mulai, yuk kita lihat dulu apa saja yang akan kamu pelajari di video ini. Pertama, kamu akan tahu apa itu teks editorial dan mengapa ia penting. Yang kedua, kamu akan memahami struktur dan ciri-ciri kebahasaannya. Yang ketiga, kamu akan menganalisis editorial dengan cara yang tepat. Yang keempat, kamu akan belajar menulis editorialmu sendiri. Dan yang paling penting, kamu akan menjadi pembaca yang lebih kritis terhadap informasi di sekitarmu. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama. Apa sih sebenarnya teks editorial itu? Jadi, teks editorial sendiri adalah tulisan yang berisi pendapat resmi dari redaksi sebuah media terhadap isu penting yang sedang terjadi di masyarakat. Nah, perhatikan kata kunci di sini, pendapat resmi redaksi. Jadi, ini bukan pendapat pribadi wartawan ya, tetapi pendapat yang mewakili sikap seluruh media tersebut. Berbeda dengan berita yang harus objektif dan netral. Artinya, tidak boleh berpihak, editorial justru dengan sengaja mengambil sikap dan posisi terhadap suatu isu. Bayangkan seperti ini, ketika ada masalah besar di negara kita, misalnya soal pendidikan, lingkungan, atau kesehatan, media akan menulis editorial untuk mengajak masyarakat melihat masalah itu dari sudut pandang tertentu. Editorial itu seperti suara dari media. Mereka menganalisis masalah, memberikan kritik, dan bahkan menawarkan solusi. Kamu bisa menemukan editorial di surat kabar, majalah, atau situs berita online. Biasanya ada di halaman khusus yang bertuliskan opini atau editorial. Tulisan ini sangat berpengaruh karena mewakili suatu lembaga media, bukan sekedar opini perorangan. Adapun contoh improvisasi tambahan, misalnya nih, kalau ada berita tentang kenaikan harga bahan pokok, berita akan melaporkan faktanya saja, harga naik berapa persen, apa penyebabnya, tapi editorial akan bilang pemerintah seharusnya melakukan X, Y, Z untuk mengatasi ini. Nah, itu bedanya. Sekarang pertanyaan berikutnya, untuk apa sih editorial itu dibuat? Editorial punya beberapa fungsi penting. Yang pertama, memberikan pendapat terhadap suatu persoalan. Media mengambil sikap jelas, setuju atau tidak setuju. Kedua, menganalisis isu secara logis dan mendalam. Jadi bukan asal komentar, tapi ada pemikiran yang matang di baliknya. Yang ketiga, mengajak masyarakat untuk setuju dengan cara pandang tertentu. Ini bagian persuasifnya, mempengaruhi pembaca. Yang keempat, mengkritik kebijakan atau fenomena yang merugikan masyarakat. Editorial sering menjadi kontrol sosial terhadap kekuasaan. Dan yang kelima, memberikan solusi atau rekomendasi yang bisa dilakukan oleh pihak terkait, baik pemerintah, lembaga, atau masyarakat sendiri. Jadi, editorial itu bukan hanya tulisan kosong. Dia punya tujuan yang jelas, membangun kesadaran publik, dan mendorong perubahan. Contoh pengembangannya, ketika pandemi COVID-19 kemarin, banyak editorial yang mengkritik kebijakan pemerintah tentang penanganan kesehatan. Editorial itu bukan hanya protes, tapi juga menawarkan solusi konkret, seperti mempercepat vaksinasi, atau memperbaiki sistem rumah sakit. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, struktur editorial. Setiap editorial yang baik pasti punya 3 bagian utama. Ingat ya, 3 bagian ini wajib ada. Bagian pertama itu ada tesis atau pernyataan pendapat. Ini adalah bagian pembuka yang menjelaskan isu apa yang akan dibahas dan apa pendapat penulis terhadap isu tersebut. Contohnya, penggunaan ponsel di sekolah perlu dibatasi karena mengganggu fokus belajar siswa. Di bagian ini, pembaca langsung tahu, oh, penulis berpendapat bahwa ponsel harus dibatasi. Bagian kedua, ada argumentasi. Ini adalah bagian yang paling panjang dan paling penting di sini. Penulis memberikan alasan-alasan kenapa pendapat tadi masuk akal. Argumentasi harus didukung dengan, yang pertama ada
data atau fakta. Yang kedua, hasil penelitian. Yang ketiga, ada pendapat ahli. Yang keempat, contoh kasus nyata. Misalnya, menurut penelitian dari Universitas X, 70% siswa yang membawa ponsel ke sekolah mengalami penurunan konsentrasi belajar. Atau, di sekolah Y, setelah ponsel dilarang, nilai rata-rata siswa naik 15%. Semakin kuat dan banyak argumenmu, semakin meyakinkan editorialmu. Bagian ketiga, ada penegasan ulang pendapat. Ini adalah bagian penutup. Di sini, penulis merangkum kembali pendapatnya dan biasanya ditambah dengan ajakan bertindak, rekomendasi, harapan. Contohnya, oleh karena itu, sekolah dan orang tua harus bekerja sama membuat aturan yang jelas tentang penggunaan ponsel agar anak-anak bisa fokus pada pendidikan mereka. Jadi ingat ya, tesis, argumentasi, penegasan ulang, struktur ini membuat editorial lebih sistematis, logis, dan mudah dipahami. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas ciri-ciri kebahasaan yang membuat sebuah editorial berbeda dari tulisan biasa. Ada 5 ciri utama yang perlu kamu perhatikan. Ciri pertama, menggunakan kata-kata opini. Editorial penuh dengan kata-kata seperti seharusnya, sebaliknya, pantas, penting, wajib, dan perlu. Kata-kata ini menunjukkan bahwa penulis sedang memberikan penilaian subjektif. Contohnya, pemerintah seharusnya lebih memperhatikan kesejahteraan guru. Ciri kedua, menggunakan konjungsi argumentatif. Ini adalah kata sambung yang dipakai untuk menghubungkan argumen seperti oleh karena itu, akibatnya, sehingga dengan demikian, selain itu, dan meskipun demikian. Contohnya, banyak siswa kecanduan gadget. Oleh karena itu, sekolah perlu membuat aturan tegas. Nah, ciri yang ketiga, didukung data dan fakta. Editorial yang baik selalu menyertakan angka statistik, hasil penelitian, kutipan ahli, dan contoh kasus. Contohnya, menurut survei tahun 2024, 65% pelajar mengalami stres akibat beban tugas yang berlebihan. Terus, ciri keempat, gaya bahasa persuasif, di mana editorial ditulis dengan tujuan mempengaruhi pembaca. Jadi, gaya bahasanya mengajak dan meyakinkan, tapi tetap formal dan sopan, bukan bahasa gaul atau kasar. Contohnya, sudah saatnya kita semua peduli terhadap lingkungan sebelum terlambat. Nah, ciri kelima, menggunakan kata-kata umum. Editorial sendiri sering memakai kata yang merujuk pada kelompok besar seperti masyarakat, pelajar, pemerintah, orang tua, dan generasi muda. Ini karena editorial bicara tentang isu yang menyangkut banyak orang, bukan masalah pribadi. Jadi, kalau kamu menemukan kelima ciri ini di dalam sebuah tulisan, kemungkinan besar itu adalah teks editorial. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting untuk kalian yang jadi pembaca kritis, cara menganalisis teks editorial. Menganalisis itu bukan cuma membaca, tapi memahami secara mendalam dan menilai kualitas dari editorial tersebut. Ada 5 langkah yang perlu kamu lakukan. Langkah pertama, temukan tesis. Pertanyaan yang harus kamu jawab. Yang pertama itu ada apa isu yang dibahas. Yang kedua, apa pendapat penulis tentang isu ini. Yang ketiga, apakah penulis setuju atau tidak setuju. Tesis biasanya ada di paragraf pertama atau kedua. Contohnya, kalau editorial membahas soal ujian nasional, cari kalimat yang bilang ujian nasional sebaiknya dihapuskan atau ujian nasional masih diperlukan. Langkah kedua, identifikasi argumen. Setelah tahu pendapat penulis, sekarang cari alasan-alasan yang mendukung pendapat itu. Biasanya ada beberapa argumen, misalnya 3-5 argumen. Tanyakan pada dirimu yang pertama, apa saja alasan yang dikemukakan? Yang kedua, apakah alasan-alasan itu relevan dengan tesis? Yang ketiga, apakah alasannya logis atau mengada-ngada? Langkah yang ketiga, periksa data pendukung. Ini bagian yang paling penting untuk menjadi pembaca kritis. Cek apakah argumen didukung dengan yang pertama, data yang valid berasal dari sumber terpercaya. Yang kedua, fakta yang akurat, bukan hoax atau informasi palsu. Yang ketiga, relevan dengan argumen, datanya nyambung dengan yang dibahas. Tanyakan pada dirimu yang pertama, dari mana data ini berasal? Yang kedua, apakah datanya terbaru? Yang ketiga, apakah ada sumber yang disebutkan? Kalau tidak ada data sama sekali atau datanya meragukan, editorial itu lemah. Langkah keempat, evaluasi logika. Sekarang kamu perlu menilai apakah argumen-argumen
argumen yang dikemukakan saling mendukung atau justru bertentangan. Misalnya, argumen pertama, ujian nasional bikin siswa stres. Argumen kedua, ujian nasional mengukur standar nasional. Argumen ketiga, siswa butuh evaluasi yang adil. Apakah argumen-argumen ini mendukung tesis atau malah saling bertentangan? Kalau argumen-argumennya tidak konsisten, editorial itu tidak kuat. Nah, selanjutnya langkah kelima, temukan penegasan ulang. Di bagian akhir editorial, cari yang pertama, kesimpulan, yang kedua, ajakan bertindak, yang ketiga, rekomendasi atau solusi. Tanyakan, yang pertama, ke arah mana penulis mengarahkan pembaca, yang kedua, apa yang diharapkan penulis setelah orang membaca editorial ini, yang ketiga, apakah penutupnya kuat dan meyakinkan. Kalau kamu bisa melakukan kelima langkah ini, kamu akan menjadi pembaca yang kritis, tidak mudah dipengaruhi, dan tidak mudah termakan opini yang tidak jelas sumbernya. Editorial yang baik punya argumen kuat, data valid, dan logika yang jelas. Editorial yang lemah biasanya cuma asal komentar tanpa bukti. Kalian pasti sering kan lihat postingan di media sosial yang bilang menurut penelitian tapi tidak disebutkan penelitian mana. Nah, itu contoh argumen yang lemah. Editorial yang baik harus menyebutkan sumbernya dengan jelas. Penelitian ini dari siapa, tahun berapa, diterbitkan di mana. Sekarang giliran kalian, kita akan belajar cara menulis teks editorial yang baik dan benar. Jangan khawatir, kalau kamu ikuti langkah-langkah ini, dijamin editorialmu akan bagus. Langkah pertama, pilih isu yang aktual dan relevan. Pilih isu yang pertama sedang hangat dibicarakan, bukan isu lama yang sudah selesai. Yang kedua, dekat dengan kehidupanmu, jadi kamu punya pemahaman yang cukup. Yang ketiga, punya dampak luas, tidak hanya masalah pribadi. Contoh isu yang bagus untuk siswa, yang pertama ada perundungan atau bullying di sekolah, yang kedua sampah plastik di sekolah, yang ketiga penggunaan ponsel saat belajar, yang ketiga kesehatan mental pelajar, yang keempat sistem pembelajaran daring, yang kelima jam belajar yang terlalu panjang. Pilih isu yang kamu pahami dan kamu peduli. Langkah kedua, rumuskan tesis yang jelas. Setelah memilih isu tertentu, temukan pendapatmu. Apakah kamu setuju atau tidak setuju? Apakah solusi yang kamu usulkan? Buatlah satu kalimat tesis yang jelas dan tegas. Contoh yang pertama itu ada lemah, di mana perundungan itu masalah yang serius, terlalu umum. Contoh yang kedua itu kuat. Sekolah harus menerapkan sanksi tegas bagi pelaku yang melakukan perundungan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman. Lihat bedanya, yang kuat ada sikap jelas dan solusi. Langkah ketiga, kumpulkan data pendukung. Editorial yang kuat pasti didukung data. Kamu bisa mencari data dari berita online, pilih yang terpercaya seperti Kompas, Tempo, Antara. Terus, survei kelas. Buat survei sederhana ke teman-temanmu. Selanjutnya, wawancara guru atau kepala sekolah. Terus, ada artikel ilmiah, Google Scholar bisa jadi sumber bagus, laporan resmi dari Kemdikbud, BPS, dan lain-lain. Minimal siapkan 2-3 data pendukung yang relevan. Contohnya, menurut survei KVAI tahun 2023, 40% siswa SMA pernah mengalami perundungan. Langkah keempat, susun argumen secara runtun dan logis. Sekarang bangun argumen-argumenmu. Struktur argumen yang baik itu yang pertama kalimat topik, yang kedua nyatakan argumen utama. Penjelasan, jelaskan maksud argumen tersebut, bukti data, berikan data atau contoh yang mendukung. Kalimat penutup, hubungkan dengan argumen berikutnya. Contoh argumen lengkap, perundungan berdampak serius pada kesehatan mental siswa. Banyak korban perundungan mengalami depresi, kecemasan, bahkan ada yang berpikir untuk bunuh diri. Menurut penelitian Universitas Indonesia tahun 2023, 65% korban perundungan mengalami gangguan kesehatan mental yang memerlukan penanganan profesional. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh menganggap remeh kasus perundungan. Susun minimal 3 argumen yang kuat dan saling mendukung. Langkah kelima, tutup dan penegasan ulang yang kuat. Di bagian akhir kamu harus merangkum pendapat utamamu, menegaskan kembali pentingnya isu itu, memberikan rekomendasi atau ajakan bertindak yang realistis. Contoh penutup yang kuat, perundungan adalah masalah yang serius yang tidak boleh diabaikan. Sekolah, orang tua, guru, dan siswa harus bekerja sama menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk semua. Sudah saatnya setiap sekolah memiliki sistem pelaporan perundungan yang efektif dan sanksi yang tegas bagi pelaku. Mari kita mulai dari sekarang, karena setiap siswa berhak belajar tanpa rasa takut. Ingat ya, editorial
Yang baik itu jelas, logis, didukung data, dan memberikan solusi, bukan hanya sekedar curhat atau marah-marah tanpa dasar. Dengan mengikuti kelima langkah tadi, kamu pasti bisa menulis editorial yang meyakinkan. Sebelum kita selesai, ini dia beberapa tips praktis yang akan sangat membantu kalian saat menulis editorial. Tips yang pertama, mulai dari pengalaman pribadi, pilih isu yang dekat dengan kehidupanmu. Misalnya, kalau kamu pernah mengalami atau melihat perundungan, tulis tentang itu. Pengalaman pribadi akan membuat tulisanmu lebih jujur dan meyakinkan. Tips kedua, minimal satu data konkret. Dimana, jangan hanya berdasarkan perasaan atau asumsi. Cari minimal satu data valid yang mendukung argumenmu. Data membuat editorialmu lebih kredibel. Tips yang ketiga, hindari serangan pribadi. Editorial yang baik mengerti kebijakan atau fenomena, bukan menyerang pribadi seseorang, tetap hormati dan profesional. Contoh yang salah, kepala sekolah kita bodoh dan tidak peduli. Dan contoh yang benar itu, kebijakan sekolah tentang X perlu ditinjau ulang karena kurang efektif. Terus, tips yang keempat, gunakan bahasa baku dan formal, hindari bahasa gaul, singkatan, atau emoticon. Editorial adalah tulisan formal yang harus dihormati. Contoh yang salah, gue ngerasa sistem ini gak adil banget. Terus contoh yang benar, saya berpendapat bahwa sistem ini kurang adil. Terus yang kelima, minta feedback dari orang lain. Setelah selesai menulis, minta teman-teman atau guru membaca editorialmu. Mereka bisa memberikan masukan tentang logika, data, atau tata bahasa yang perlu diperbaiki. Jangan takut dikritik, konstruktif akan membuat tulisanmu lebih baik. Tips bonusnya, baca editorial dari media terpercaya. Biasakan membaca editorial dari media seperti Kompas, Tempo, atau The Jakarta Post. Ini akan melatih kepekaan bahasa dan logika berpikirmu. Nah, itu tadi pembahasan lengkap kita tentang teks editorial. Mari kita ingat kembali poin-poin pentingnya. Yang pertama, editorial adalah pendapat resmi media terhadap isu-isu penting. Yang kedua, strukturnya ada 3, tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Yang ketiga didukung oleh data valid dan logika yang kuat. Yang keempat, bertujuan mempengaruhi cara berpikir pembaca. Yang kelima, kita harus kritis saat membaca dan sistematis saat menulis. Semoga setelah menonton video ini, kalian semakin kritis dalam membaca dan semakin percaya diri saat menulis pendapat kalian sendiri. Ingat ya, setiap pendapat yang kalian tulis punya kekuatan untuk mengubah sesuatu. Jadi tulislah dengan bijak, bertanggung jawab, dan berdasarkan fakta.